Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, kesehatan dan kesempatan ini kita manfaatkan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam memperibadati Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para santri, muslimin, muslimat dan para hamba Allah rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang pembahasan tafsir juz amma, juz 30. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang surat An-Nasr, ya. Sekarang kita lanjut kepada surat berikutnya, yaitu suratul kafirun, yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, suratul kafirun makkiyah. Surat Al-Kafirun itu termasuk surat makkiyah, bukan madaniyah ya, tapi surat makkiyah. Itu surat yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Wa hiya suratut tauhid wal bara'ati minasyirki wad dhalal. Dan surat Al-Kafirun itu merupakan surat tentang berisi tentang ketauhidan. Ketauhidan bahwasanya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, satu tidak berbilang. Wal bara'ah, dan surat yang isinya tentang ya, bara'ah, pembebasan dari kesyirikan dan kesesatan. Itu. Dan surat Al-Kafirun itu juga memiliki fadilah atau keutamaan. Ada beberapa fadilah ketika seorang membaca Al-Kafirun, dan memang biasanya soal Al-Kafirun itu Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahuma qara'a, bahwasanya kedua surat ini dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat 2 rakaat pada tawaf. Ketika orang umroh, maka dia setelah tawaf menjalankan sholat 2 rakaat. Nah, disunahkan 2 rakaat tawaf tersebut membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama, yang kedua surat Al-Ikhlas. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, bahwasanya apa? Rasulullah pada sholat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Apa yang dibaca Rasul? Yang dibaca Rasul adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya, ini ya. Jadi surat Al-Kafirun surat yang dibaca oleh Rasul, yang senantiasa itu ya, yang biasa dibaca Rasul ketika 2 rakaat tawaf, orang habis tawaf kemudian disunahkan sholat 2 rakaat. Nah, membaca Al-Kafirun yang pertama dan Al-Ikhlas. Begitu juga dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh.
Yang dibaca apa? Yang biasa Rasul baca, rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas. Kemudian apa? Keutamaan yang berikutnya adalah ketika hendak mau tidur. Ya, ketika hendak mau tidur. Di sini disebutkan, ya, Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan ya, bahwasanya apa? Ada seorang sahabat, ya. Ada seorang sahabat. An Farwah bin Naufal anil Harith bin Habalah. Dari Farwah bin Naufal, dari Harith bin Hablah, qala, mereka berkata, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasul, alimni syai'an aquluhu inda manami. Nah ini nih, sahabat nih, ya, meminta sebuah zikir yang aku bisa ucapkan setiap mau tidur. Ya, inda manami, setiap aku mau tidur. Alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu lah zikir. Ya, aquluhu inda manami, yang aku ucapkan, yang aku baca inda manami, pada saat aku hendak tidur, pada saat saya mau tidur. Apa Nabi mengatakan? Idza akhadta madja'aka minal lail, apabila kamu hendak tidur, ya, di pembaringanmu ketika malam hari, faqra, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun, maka bacalah surat Al-Kafirun. Kenapa disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun ketika sebelum tidur? Ini nih fungsinya, apa faidahnya? Fa innaha bara'atun minasy. Maka sesungguhnya surat Al-Kafirun menjaga dirinya dan membebaskan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan. Nah ini ya, ini perlu kita rutinkan. Sebelum tidur ya kita baca surat, baca doa mau tidur, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan ditambahkan surat Al-Kafirun. Kenapa? Fa innaha bara'atun minasy. Kenapa? Orang yang ketika mau tidur istiqomah membaca surat Al-Kafirun, maka insya Allah dijaga, ya, dirinya dari, ya, segala macam bentuk kesyirikan dan tidak terjatuh ke dalamnya untuk berbuat syirik. Kemudian, ya, sebab turunnya surat Al-Kafirun. Ya, sebab turunnya surat Al-Kafirun, ya, di sini dikatakan dalam kitab, ya, Tafsir Ibnu Katsir, innahum min jahlihim da'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati authanihim sanah. Nah ini, ya, ini sebab turunnya surat Al-Kafirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik, min jahlihim, yang ini termasuk dari kebodohan mereka, orang-orang musyrik. Apa itu? Da'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyeru, mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati authanihim sanatan. Jadi orang-orang musyrik ini termasuk kebodohan mereka, mengajak Nabi kita Muhammad SAW untuk menyembah authanihim sanah, menyembah Tuhan-Tuhan mereka, menyembah berhala mereka 1 tahun. Jadi orang-orang musyrik datang kepada Nabi, hai Nabi Muhammad, hai Muhammad, ayo kamu nyembah Tuhan saya, berhala saya 1 tahun. Kemudian apa? Wa ya'buduna ma'budahu sanah. Dan mereka orang-orang musyrik akan menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah, sanah 1 tahun. Ya. Jadi kalau kita bahasakan, hei Muhammad, sembah Tuhan saya 1 tahun, saya akan sembah Tuhanmu 1 tahun. Udahlah, kita berjalan bersama, kita berjalan berdampingan, kan kita sama, gitu ya maksudnya. Apa kata Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
yang menjadi jawaban bantahan bagi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad pada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya, ini sebab turunnya surat Al-Kafirun. Apa itu tadi? Orang-orang musyrik mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka 1 tahun dan mereka menyembah Allah 1 tahun. Ya, ingin mengajak ya berjalan bersama. Tapi Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sebagai bantahan dan sebagai jawaban secara tegas bahwasanya apa? Islam tidak bisa dicampur adukan dengan sesuatu apa? Dan ibadah kepada Allah itu harus ikhlas, tidak tercampuri ya dengan niat-niat kotor, dan ritual atau ibadah yang kita kerjakan tidak tercampuri dengan ritual-ritual atau peribadatan ya selain agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.